Akhir-akhir ini banyak ya yang beranggapan bahwa ilmu spiritual adalah ilmu omong kosong, ilmu sulapan, dan ilmu tipu daya saja. Sehingga orang pun beranggapan ya bahwa kejadian atau masalah apapun itu masalahnya bisa dilogikakan dan bisa diselesaikan masalahnya secara logis. Bahkan saking logisnya ya, mereka beranggapan bahwa semua masalah yang hadir berawal dari logika atau pikiran Anda sendiri. Dan secara tidak langsung ya, Anda melupakan bahwa sumber dari segala sumber kehidupan bukanlah pikiran, tapi Tuhan, ya, Gusti Allah. Sehingga Anda lupa bahwa permasalahan bisa muncul dari gaib ataupun non-gaib. Begitu pula solusi yang dihadirkan Tuhan, ya, dari keajaiban, baik itu gaib maupun non-gaib pula. Jadi perlu hati-hati ya dalam menggunakan logika, karena Anda bisa terjebak ke jalan di mana Anda meragukan gaib dan bisa mengarahkan Anda untuk mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Nah, karenanya dalam video ini saya akan membahas mengenai pertanyaan, mengapa kita tidak lagi bisa melihat hal-hal gaib? Apakah karena kita mengedepankan logika? Dan apa efeknya kalau kita terlalu mengedepankan logika? Dan bagaimana cara kita menempatkan logika kita? Manusia dikaruniai dua akal ya, akal logis dan akal intuisi. Akal logis untuk memikirkan hal yang berwujud atau material, dan sebaliknya akal intuisi untuk menyikapi hal-hal bersifat non-material seperti gaib dan keajaiban. Banyak anak kecil ya bisa melihat hal gaib ataupun melihat aura atau melihat sosok gaib yang mendampingi seseorang, bahkan melihat pancaran aura energi pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda lainnya. Hal ini kenapa terjadi? Karena ya, anak kecil lebih banyak menggunakan akal intuisi ketimbang akal logisnya. Anak kecil ini atau Anda sendiri ya pada saat kecil ya, mempertahankan kemampuan akal intuisi secara alami dengan baik sampai akhirnya orang dewasa dengan pikiran logis mulai mengganggu akal intuisi Anda. Orang dewasa yang penuh pikiran logis mungkin mengatakan bahwa anak kecil hanya berkhayal ketika menggambarkan sosok misterius yang mengikuti seseorang. Misal melihat mbak-mbak gaib di belakang seorang, melihat hewan aneh yang mengikuti seorang, atau bahkan melihat energi yang melingkar di atas kepala seseorang, hingga melihat aura warna seseorang. Karena doktrin-doktrin logis orang dewasa bahwa apa yang Anda lihat waktu kecil adalah tahayul, ya, Anda pun mulai percaya dan lambat laun akal intuisi Anda tak lagi Anda pakai dan Anda lebih banyak menggunakan akal logis Anda. Secara berangsur-angsur Anda tumbuh dewasa dan mengabaikan kemampuan melihat hal-hal gaib karena Anda menganggap bahwa melihat hal gaib hanya akan mendatangkan masalah bagi Anda. Anda takut dicemooh atau takut dicap gila. Dan Anda pun mulai menjaga diri dan meyakinkan diri Anda sendiri bahwa hal gaib itu tidak ada. Semua masalah hadir karena berawal dari pikiran, tindakan, dan perbuatan. Anda yakin bahwa masalah hadir karena kesalahan yang Anda lakukan, atau dikarenakan Anda menggunakan rumus atau metode yang salah. Misalnya lagi ya, usaha Anda gagal karena akal logis Anda mengatakan kalau Anda salah perhitungan manajemen. Usaha gagal karena salah manajemen. Atau saat Anda sakit ya, Anda sakit karena pola hidup atau gaya hidup yang salah. Anda tidak dapat jodoh misalnya, mungkin karena Anda berpikiran wajah Anda yang pas-pasan. Padahal sebaliknya di luar sana ya terjadi lantaran hal-hal di luar nalar kita. Ya, banyak hal-hal di luar dugaan Anda yang hadir yang mana menjadi tanda tanya bagi diri Anda sendiri.
Misalnya ya, banyak kok ya warung-warung yang tanpa manajemen yang profesional, tapi pemiliknya bisa sukses, naik haji hingga menyekolahkan anak-anaknya. Juga banyak kok penyakit yang bisa sembuh bukan karena menggunakan obat-obatan dokter, tapi hanya sekedar minum jamu, itu juga ada. Bahkan ada loh orang yang wajahnya culun ya, pas-pasan, tapi pasangannya ini ganteng atau cantik. Nah, secara logis itu tidak masuk akal. Dan kalaupun itu tidak masuk akal, ya Anda juga perlu pertanyakan lagi dan perlu Anda jawab lagi ya. Coba Anda jawab lagi ya, misalnya, benarkah usaha Anda ini bangkrut karena Anda tidak pandai mengelolanya atau karena ada saingan yang lebih baik dari produk Anda? Nah, yakin akan hal itu? Nah, misalnya lagi Anda sakit ya, Anda sudah periksa ke dokter berulang kali dan jawaban dari dokter biasanya Anda dianggap bekerja terlalu keras hingga Anda kelelahan, dan solusinya minum obat dan beristirahatlah. Tapi kenyataannya penyakit itu terus hadir tanpa bisa didiagnosa oleh dokter. Lantas lagi soal asmara ya, Anda sudah berjuang habis-habisan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Anda. Ujung-ujungnya malah pasangan Anda kabur dengan orang yang tampangnya pas-pasan, bahkan lebih kaya dari Anda. Dan banyak hal-hal lainnya yang terjadi yang tidak bisa Anda logikakan. Nah, jika Anda sudah tidak bisa melogikakannya lagi, cobalah Anda kembali untuk menggunakan akal intuisi Anda ya. Dan jangan kaget ya bila Anda menemukan hal-hal di luar logika Anda. Nah, sekarang ya, saya ingatkan kepada Anda ya, bahwa manusia memiliki akal logis yang digunakan untuk menyikapi hal-hal bersifat material dan akal intuisi untuk melihat hal-hal non material ya. Saya sarankan coba Anda gunakan dengan seimbang karena keduanya ini saling berhubungan. Dan yang terpenting ya, Anda bisa menggunakannya dengan bijak sehingga Anda tahu ya seberapa besar prosentase akal logis dan intuisi yang Anda gunakan untuk menemukan solusi permasalahan hidup Anda. Nah, semakin besar prosentase akal logis Anda gunakan, Anda tidak akan bisa melihat gaib seperti khodam atau bahkan susah untuk mendapatkan keajaiban dari Gusti Allah. Begitu pula sebaliknya ya, jika Anda terlalu banyak menggunakan akal intuisi ya, maka Anda akan susah mendapatkan manfaat material yang bisa Anda rasakan di alam nyata. Dan guru saya berpesan ya, orang-orang yang bisa mendapatkan keajaiban ya, adalah orang-orang yang lebih kuat menggunakan akal intuisinya, karena keajaiban itu hanya bisa diterima oleh akal intuisi.